Pemirsa Intens Investigasi. Video klarifikasi Giorgio Antonio, pria yang disebut sebagai kekasih Sarwenda, justru memicu gelombang kemarahan baru. It's been a while since my last post, so I want to take this opportunity to speak to you directly. First of all, I want everyone to know that Sarwenda and I are healthy and we're taking some time off from social media so we can spend more quality time together. Bukan mendapat simpati, klarifikasi berbahasa Inggris itu malah dihujani sentilan pedas dari selebriti Emma Waroka. Lantas, seperti apa pesan pedas Emma Waroka tersebut? Alih-alih takut, benarkah Emma Waroka juga semakin berani untuk menelanjangi sikap kekasih Sarwenda tersebut? Dan, selain Emma Waroka, benarkah pakar hukum Farhad Abbas ikut menyoroti babak baru penentuan nasib hak asuh anak Ruben Onsu yang berlangsung di meja hijau? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, munculnya video klarifikasi dari Giorgio Antonio, pria yang disebut-sebut sebagai kekasih Sarwenda, langsung menyita perhatian publik. As many of you know, there has been countless rumors, false accusation, and negative stories circulating about Sarwenda and me. We choose not to respond with anger or hatred, because we understand that many people simply do not know us personally or the truth of what we've been through. We genuinely forgive those who have misunderstood or judged us unfairly. For those who have intentionally created and spread false information with the purpose of harming others, we believe the appropriate legal process should take its course. Namun yang cukup menjadi sorotan adalah penggunaan bahasa Inggris dalam seluruh pernyataan Gio justru memicu reaksi pedas dari selebriti Emma Waroka. Melalui unggahan di media sosialnya, Emma Waroka tampak memutar kembali video Gio sambil berusaha menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dengan caption yang berbunyi, "Capek dah translatinnya." Emma Waroka menjelaskan inti pesan Gio yang mengancam akan mengambil langkah hukum bagi siapa saja yang menyebarkan berita bohong untuk menyakiti mereka. Yang membuat secara sadar berita ya menyebarkan informasi yang tidak benar With the purpose of harming others. Dengan tujuan untuk harming others. Harming others itu artinya membuat orang lain menjadi menyakiti, harming, menyakiti orang lain atau mereka lah, maksudnya harming mereka, harusnya harming us, bukan others ya, harming us harusnya. Terus kami percaya yang sesuai, yang paling sesuai adalah melalui proses hukum. Jadi dia di akhir dari pidatonya ini dengan menggunakan bahasa Inggris ya, dia bilang bahwa siapapun yang sudah membuat dengan sengaja berita-berita berisi berita yang tidak benar yang tujuannya untuk menyakiti orang lain, maka tindakan yang paling tepat adalah tindakan hukum. Tak berhenti di masalah bahasa, Emma Waroka juga melancarkan serangan balik yang jauh lebih pedas. Emma Waroka menantang Gio untuk berkaca dan mempertanyakan apakah tindakannya selama ini sudah benar. Terutama saat Gio membawa anak-anak Ruben Onsu ke dalam acara siaran langsungnya. Bagi Emma Waroka, langkah Ruben Onsu yang murka dan memproteksi anak-anak perempuannya adalah tindakan yang sangat tepat. Apalagi, Gio sama sekali tidak memiliki ikatan hukum apapun dengan Sarwenda maupun anak-anaknya. Saya mau tanya nih buat kamu. Ya, kamu kan udah ngomong nih mau pakai tindakan hukum. Saya mau nanya,
ada banyak loh yang kamu lakukan pada saat kamu live. Ya kamu sekarang bicara tentang hukum. Kamu sendiri sudah bener nggak cara kamu? Itu dulu satu. Bapaknya anak-anak yang pernah kamu bawa di acara live memang sudah memposting. Dan saya yakin apa yang beliau lakukan sudah sangat tepat. Beliau sedang memprotek anak-anaknya dari Anda. Kenapa? Si ayah ini memprotek anak-anak perempuannya dari kamu? Karena pertama, jelas kamu belum ada hubungan apapun dengan ibunya. Oke? Naluri seorang ayah tidak akan mungkin membiarkan orang asing masuk ke dalam rumah. Itu naluri ayah. Itu naluri dasar. Kedua, jelas dia bisa membuktikan bahwa semua pengeluaran yang sudah ikut kamu nikmati juga, banyak sekali buktinya ya. Itu sudah ada data fakta bahwa itu berasal dari beliau. Oke? Jadi kalau kamu di dalam pidatomu dengan berbahasa Inggris di ujungnya kamu mengatakan akan menuntut secara hukum siapapun yang membuat berita palsu gitu ya, mengunggah sesuatu pemberitaan yang false, yang salah, yang tidak benar, maka kamu akan mengambil langkah hukum. Pikirkan lagi. Ya, sebelum kamu melakukan sesuatu, pikirkan lagi. Sorotan tajam terhadap video klarifikasi kekasih Sarwenda ini juga datang dari kubu Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang. Minola menegaskan bahwa pihaknya menghormati hak setiap orang untuk bicara atau merasa difitnah. Karena pada akhirnya, perbuatan dan perilakulah yang menjadi cerminan fakta dan isi hati seseorang yang sesungguhnya. Kita menghormati siapapun orang yang ingin memberikan pendapat, menyampaikan pendapat dan pernyataan. Itu adalah sah-sah saja. Termasuk apa yang disampaikan oleh G dalam postingannya, saya rasa itu sah-sah saja, kan begitu artinya. Kalau misalnya kemudian dalam postingan itu dia menyampaikan bahwa difitnah gitu ya, kemudian dia mengatakan bahwa hubungannya dia dengan S itu hubungan yang baik-baik saja, misalnya seperti itu, hubungan yang profesional atau apapun, fakta yang sesungguhnya yang paham itu hanya yang bersangkutan, yaitu S dengan G ya. Namun masyarakat itu kan melihatnya kan dari perilaku ya. Jadi kalau misalnya kemudian kita mengatakan kita baik-baik saja, kita nggak ada apa-apa, tapi kalau perilaku kita mempertunjukkan hal-hal yang tidak patut, tidak pantas, saya rasa masyarakat pasti akan berpendapat dan berkomentar, bahkan memberikan suatu pernyataan, kritik atau apapun yang berkaitan dengan masalah perilaku. Dan oleh karena itu wajar saja kalau misalnya kemudian masyarakat mencoba memberikan suatu kesimpulan dari perilaku yang kita pertontonkan, kita pertunjukkan. Apa sayang? Boleh sayang. Thank you. Oke sayang. Lebih jauh lagi, Minola Sebayang membantah keras tudingan liar yang menyebutkan bahwa Ruben Onsu memberi teguran keras karena merasa cemburu. Minola menerangkan bahwa itu adalah hal yang sangat normal dan wajar. Jika Ruben Onsu murka dan tidak terima ketika anak-anak kandungnya justru dididik, diasuh, atau dipertontonkan oleh orang asing yang tidak memiliki hubungan apapun. Kalau Ruben kan dia memberikan suatu pernyataan itu kan dari kacamata dia sebagai seorang ayah yang dia tidak ingin anaknya ini dididik, diasuh oleh orang yang tidak memiliki hubungan apapun. Harusnya ayah anak ini yang mendidik dan mengasuh dia, mengajarin dia itu adalah ibu kandungnya dan ayah kandungnya. Bukan karena hal-hal yang lain. Jadi kalau misalnya kemudian ada orang mengatakan cemburu gitu, ini aneh nih, ini hebat ini. Kalau saya bilang bahwa orang melihat dari perilaku, tapi orang-orang yang menyampaikan hal itu ini luar biasa, dia paranormal, dia tahu apa yang menjadi isi hati Ruben, luar biasa, ya. Tapi kalau kita hanya melihat perilaku, ya perilaku yang tidak pantas itu akan menjadi satu hal yang tidak baik secara normal dan aturan. Ini yang kemudian Ruben tegur. Saya kira di mana salahnya, dan saya kira itu hal yang normal karena Ruben bicara tentang anaknya, anak kandungnya.
Di saat video klarifikasi Gio dibombardir kritik pedas oleh Emma Waroka dan pihak kuasa hukum Ruben Onsu, sebuah kekecewaan mendalam justru datang dari sahabat dekat Ruben Onsu lantas. Mengapa mantan manajer Sarwenda ini sangat menyayangkan tidak adanya kata maaf dari Gio? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, gelombang keprihatinan atas video klarifikasi Giorgio Antonio terus bergulir. Kali ini, keprihatinan tersebut datang dari sosok Nanda Persada, sahabat dekat Ruben Onsu sekaligus mantan manajer Sarwenda. Nanda menilai bahwa klarifikasi di media sosial memang diperlukan agar situasi menjadi lebih jelas. Namun, Nanda sangat menyayangkan bahwa Gio sama sekali tidak menunjukkan itikat baik untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Ruben Onsu di dalam video tersebut. Klarifikasi itu diperlukan untuk memberikan informasi atau menjelaskan situasi supaya lebih clear ya, lebih paham orang. Dan aku lihat di situ belum ada ucapan permintaan maaf gitu kan. Ruben udah bilang soal peran orang tua terhadap anak, kan ada satu video tayangan yang Ruben merasa bukan terganggu, tapi Ruben menghimbau untuk yang bersangkutan untuk mengambil peran sesuai dengan porsinya gitu ya. Tidak adanya permintaan maaf kepada yang bersangkutan, kepada Ruben langsung. Kan udah jelas Ruben udah nge-mention nama Gio di situ gitu. Tak hanya soal permintaan maaf, Nanda Persada juga mengkritik tajam strategi komunikasi yang dipilih oleh Gio. Menurutnya, penggunaan bahasa Inggris membuat pesan yang ingin disampaikan menjadi bias dan tidak bisa dipahami oleh masyarakat. Ia merasa heran mengapa public speaking dan strategi komunikasi Gio kali ini justru gagal menjernihkan suasana. Sangat disayangkan ketika klarifikasinya itu disampaikan dalam bahasa Inggris ya gitu, karena pasti semua orang berharap mendapatkan informasi yang lebih jelas, supaya orang lebih paham. Sangat menyayangkan penjelasan dari Gio itu tidak terlihat kepada substansi gitu, karena yang pertama orang-orang tidak melihat penjelasan yang jelas gitu ya, karena yang pertama disampaikan dengan banyak dengan bahasa Inggris ya. Kita tahu lah semua orang belum tentu paham dengan apa yang disampaikan. Gio tuh menurut aku punya fans yang banyak. Gio juga good looking, terlihat pintar ya, smart, juga sebagai pebisnis yang bagus gitu ya. Ya sangat disayangkan. Aku rasa dia mestinya paham dengan strategi psikologi dan public speaking. Jadi apa yang orang-orang pertanyakan, orang-orang yang ingin mendengar statement langsung dan penjelasan kenapa alasannya dari tuduhan-tuduhan isu-isu itu mestinya jadi lebih jelas ketika dia speak up. Tapi aku lihat sepertinya banyak yang nggak paham jadinya gitu. Sangat disayangkan aja sih kayak gitu. Di tengah riuh rendahnya kontroversi klarifikasi Giorgio Antonio, drama penentuan nasib hak asuh anak Ruben Onsu terus berjalan di pengadilan. Lantas, bagaimana pandangan hukum dari pengacara Farhad Abbas dalam melihat peluang gugatan Ruben Onsu ini? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian.
Pemirsa Intens Investigasi. Konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda yang kini mencapai persidangan hak asuh anak akhirnya mendapat respon dari praktisi hukum Farhad Abbas. Meski tidak mendalami alur drama rumah tangga mereka, Farhad Abbas menilai bahwa langkah hukum Ruben Onsu yang mengajukan gugatan hak asuh anak adalah hal yang sah di mata hukum. Namun Farhad Abbas memberikan catatan, jika pihak Ruben Onsu gagal menyodorkan bukti-bukti, maka posisi Sarwenda sebagai ibu akan tetap diuntungkan, dan hak asuh anak tidak akan tergoyahkan. Saya tidak terlalu mengikuti, tapi sah-sah aja, tergantung hakim. Siapa tahu istrinya itu narkoba atau penjudi, kalau dia bisa membuktikan, kalau tidak bisa tetap aja hakim akan mengembalikan anaknya kepada Sarwenda. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.